Halo Pak Manatap dan teman-teman. Dari Saya Nathanael Lee dan Kevin Bu akan mempresentasikan tentang business case IKEA. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, ya. Ini the beginning. Pada 28 Juli 1943, ketika Ingvar Kamprad, pendiri IKEA, baru berusia 17 tahun, ia menjual barang-barang seperti pulpen, jam tangan, dan stocking nilon. Beberapa tahun kemudian, ia mulai menjual furnitur pada tahun 1948. Sekarang, IKEA adalah perusahaan terkenal di dunia yang menjual furnitur, siap pakai, peralatan dapur, dekorasi, aksesoris rumah, dan berbagai barang lainnya, dan juga menjual makanan. sejarah dan tujuan SDG, tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG ditetapkan pada konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tujuan universal yang memenuhi tantangan lingkungan politik dan ekonomi yang dihadapi dunia. Baik, selanjutnya ada SDG yang support. Yang pertama adalah SDG yang pendukung pertama itu adalah SDG 1, yaitu no poverty, artinya tidak ada kemiskinan. Jadi IKEA berkomitmen untuk membantu keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk membangun ekonomi mereka. IKEA Foundation telah menyumbangkan 150.000 kasur ke UN Refugee Agency atau UNHCR, yaitu organisasi internasional yang bertujuan memberikan perlindungan serta memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan. UNHCR pun menyumbangkan kasur untuk keluarga rentan kemiskinan di Syria. Oke, selanjutnya ada SDG yang ke-6, yaitu akses air bersih dan sanitasi. Antara tanggal 28 Oktober dan 20 November 2022, IKEA mendonasikan 1 euro yang pada saat itu harganya sekitar 14-16 ribu rupiah. Untuk setiap pembelian mainan Blavinggat, yaitu koleksi boneka yang terinspirasi dari hewan laut seperti ikan paus, lumba-lumba, kura-kura, dan juga gurita. Seluruh donasi akan digunakan untuk meningkatkan sanitasi air bagi lebih dari 1.200 anak di Kabupaten Bandung. Oke, yang terakhir SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Inka Group yang merupakan salah satu dari 12 pewaralaba yang mengoperasikan toko IKEA mengungkapkan antara tahun 2016 dan 2023. Perusahaan telah mengurangi jejak iklimnya sebesar 24,3%. Pengurangan perubahan iklim dilakukan dengan melakukan langkah-langkah penghematan karbon, seperti listrik terbarukan dan efisiensi energi. Listrik terbarukan dihasilkan di luar lokasi. Ini adalah solusi lokal untuk membeli listrik terbarukan dari jaringan listrik, yaitu sertifikat atribut energi dan perjanjian jual beli tenaga listrik. Listrik terbarukan yang dihasilkan di lokasi ini adalah solusi lokal untuk menghasilkan listrik terbarukan di lokasi, yaitu pemasangan panel surya dan juga memiliki opsi untuk membangun pembangkit listrik di lokasi. Lalu selanjutnya ada SDG unsupported. Ya, boleh di next slide-nya. SDG 8 yang tidak didukung oleh IKEA adalah pekerjaan yang layak dan kemajuan ekonomi. IKEA sudah terkena beberapa alegasi dan akusasi tentang diskriminasi umur. Menurut artikel dari 2019 di bisnis dan HAM manusia atau hak manusia website menunjukkan dan menyatakan bahwa IKEA telah menjumpai beberapa alegasi di dalam 1 tahun di dalam pengadilan Amerika yang berhubungan dengan
diskriminasi umur bagi para pekerja. Beberapa pekerja mengatakan bahwa mereka tidak diberikan gaji dan bahkan didiskriminasikan dalam gajinya dan tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan umur mereka karena umur mereka. Selanjutnya, SDG ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Earthside menerbitkan hasil penyelidikan yang menunjukkan bagaimana kayu ilegal dari hutan Ukrainian Carpathians digunakan untuk menggunakan kursi untuk produk IKEA. Beberapa model kursi yang menggunakan kayu tersebut adalah Terje, Borge, Ingolf, dan Hendrik Stahl. Oke. Yang terakhir SDG 5, Gender Equality. Penghapusan gambar perempuan oleh IKEA di Arab Saudi yang bertujuan untuk kesuksesan bisnis bertentangan dengan etika deontologis. Pandangan etika ini menilai tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip moral, bukan pada hasilnya. Oleh karena itu, meskipun ada tujuan bisnis, tindakan tersebut dianggap tidak etis karena mengabaikan kewajiban untuk menghormati kesetaraan gender. Selanjutnya ada analisis SWOT untuk mencari solusi dari SDG yang sudah disebutkan tadi yang tidak didukung oleh IKEA. Solusi pertama untuk yang SDG ke-8, kedepannya kita akan lebih tegas menangani diskriminasi yang terjadi dalam perusahaan kita dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar. Kita akan memberikan kompensasi untuk para korban yang terkena dampak dari diskriminasi. Tetapi itu hanya bila kita terbuka, jika hanya kita terbukti benar-benar salah. Kekuatan dalam solusi ini adalah kita dapat memberhentikan diskriminasi terhadap para pekerja, kita dapat memberhentikan para pekerja yang di bawah umur. Lalu kelemahan dalam solusi ini adalah jika alegasinya beneran merupakan kenyataan, pekerjaan gaji dapat menjadi lebih tinggi, lalu akan menjadi tantangan untuk memastikan bahwa pekerja menggunakan 100% pekerja-pekerja yang legal. Lalu ancaman bagi solusi tersebut adalah kita akan dapat reaksi yang negatif dari para pelapor dan yang terkena korban. Kita juga dapat membuat konflik internal di dalam perusahaan kita. Lalu yang kedua, kita dapat melukai relasi kerja. Jika kasus diskriminasi di-handle secara kasar dan dapat membuat konflik antara pegawai dan manajemen. Lalu, opportunity dalam solusi tersebut adalah kita dapat menarik atensi dari pekerja yang handal dalam umur yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, kita dapat dengan kita menghormati perbedaan umur, pekerja-pekerja yang lebih lama dapat berbagi ilmu dengan pekerja-pekerja yang lebih muda. Oke, jadi ini solusi untuk SDG yang ke-12. Jadi kelebihannya itu dapat menghentikan kehancuran Ukrainian Carpathians dan dapat menyediakan lapangan kerja bagi pemasok kayu legal, sorry. Yang kedua itu ada ancaman. Biaya produksi dapat menjadi lebih rendah yang dapat menyebabkan harga lebih rendah dan dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Dan selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada pelanggan mungkin tidak menyukai kualitas kayu baru yang digunakan dalam produk baru. Dan yang kedua, itu menantang untuk memastikan bahwa pemasok kayu tersebut menggunakan 100% kayu ilegal. Dan yang keempat, itu ada peluangnya dapat menarik aktivis lingkungan hidup sebagai pelanggan baru
dan juga dapat menginspirasi perusahaan untuk menemukan material baru untuk digunakan. Oke, sekarang untuk solusi yang ketiga. Yang pertama, ancamannya. Ancamannya yang pertama adalah dapat menghentikan diskriminasi gender. Yang kedua, dapat memberikan gaji yang setara kepada pria dan wanita. Nah, habis itu untuk threats-nya itu yang pertama tidak ada pendapatan karena penutupan. Yang kedua ada persaingan karena pesaing dapat memanfaatkan peluang perusahaan selama penutupan. Terus yang ketiga weakness. Yang pertama beberapa negara mungkin tidak menerima perubahan tersebut. Yang kedua penggunaan uang untuk gaji bisa meningkat. Terus yang terakhir opportunities. Yang pertama dapat memperbaiki semua kesalahan perusahaan. Yang kedua selama penutupan perusahaan dapat berinovasi untuk menciptakan produk baru. Oke, sekian untuk presentasi saya, Nathanael Conley dan Kevin. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.